Halo sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan channel saya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya ingin memenuhi sebuah request atau permintaan dari Dapur Anggis yang sudah menuliskan komentarnya di sebuah video saya yang kurang lebih isinya sebagai berikut. Makasih infonya Pak D, boleh request tutorial SPT tahunan PPh 21 Pak D. Salam sukses, semoga sehat selalu. Terima kasih buat Dapur Anggis, semoga sukses dan sehat selalu juga. Halo sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan channel saya. Semoga saya temui dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Hari ini saya ingin berbagi tutorial atau cara membuat laporan ESPT elektronik untuk karyawan swasta maupun PNS dengan penghasilan di atas 60 juta rupiah. Maka tentunya formulir yang digunakan nantinya adalah formulir 1770S. Tetapi sebelumnya kita harus siapkan dulu bukti potong yang biasanya diberikan oleh bendaharawan gaji maupun bagian payroll atau akunting di sebuah perusahaan. Seperti contoh untuk bukti potong di tempat saya bekerja, bisa dilihat berikut ini. Inilah contoh bukti potong pajak 1721A1 di tempat saya bekerja, di mana saya adalah seorang karyawan swasta di sebuah hotel. Bukti potong inilah yang nanti kita akan pakai untuk membuat laporan SPT tahunan untuk periode pajak 2020. Pada intinya, di dalam bukti potong ini ada informasi mengenai nomor bukti potong, kemudian NPWP pemotong yaitu perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada identitas dari wajib pajak atau karyawan itu sendiri, kemudian ada jumlah penghasilan bruto maupun netonya setelah dipotong biaya jabatan. Dan juga ada jumlah pajak yang telah dibayarkan. Karena status saya adalah kawin dengan anak dua, jadi PTKP-nya yaitu 67.500.000. Masih menggunakan perhitungan PTKP yang lama tahun 2016, yaitu untuk single yang tidak kawin 54 juta rupiah, sedangkan pertambahan tanggungannya 4.500.000. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke cara penginputan laporan ESPT menggunakan formulir 1770S untuk karyawan dengan penghasilan di atas 60 juta rupiah. Oke, itulah contoh bukti potong di tempat saya bekerja, yaitu di sebuah hotel yang kecil di Lopina, Bali Utara. Selanjutnya kita akan langsung menuju DJP online. Kita login langsung dengan mengetikkan nomor NPWP kita, kemudian passwordnya, lalu kode keamanan yang diberikan. Jika sudah benar, kita klik login. Maka kita akan diarahkan pertama kali menuju arsip laporan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu terakhir di tahun 2019. Selanjutnya untuk membuat SPT yang baru di tahun 2020, kita klik menu buat SPT. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Klik tidak karena saya adalah karyawan swasta. Kemudian apakah menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Tentunya tidak. Selanjutnya lagi, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Karena di atas 60 juta berarti klik tidak. Maka kita akan menggunakan
formulir 1770S. Silakan klik yang paling atas dengan menggunakan bentuk formulir. Lalu klik bagian bawahnya SPT 1770S dengan formulir. Di bagian atas kita klik tahun pajaknya yaitu 2020, kemudian klik normal, bukan pembetulan. Klik selanjutnya. Di sini ada informasi perbajakan. Silakan klik tanda ya saja. Lalu klik OK. Kemudian akan muncul bagian A penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Di bagian B ada harta pada akhir tahun. Di bagian C ada kewajiban utang pada akhir tahun. Di bagian D ada daftar susunan keluarga. Kita akan klik di bagian penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Jika tidak ada, kita bisa langsung ke daftar harta atau ke bagian B. Untuk mendapatkan harta kita yang sudah kita inputkan di tahun sebelumnya, kita klik harta pada tahun yang lalu. Nah, di sini sudah muncul. Jika ada perubahan, penambahan atau pengurangan, silakan dirubah. Ini kebetulan tidak ada yang berubah, saya lewati saja. Kita langsung menuju ke daftar utang. Daftar utang juga sama, kita bisa cari utang kita di tahun sebelumnya dengan klik bagian utang pada tahun lalu. Di sini juga sudah terlihat utang-utang kita, baik itu utang bank maupun di tempat lain. Jika ada perubahan, kita tinggal klik rubah. Saya akan rubah ini menjadi 42 juta. Kemudian klik tombol simpan. Oke, kita langsung ke bagian selanjutnya. Lanjut ke daftar tanggungan. Di sini tidak ditemukan data yang sesuai, kita bisa masukkan tanggungan SPT tahun lalu. Klik lagi. Kalau tidak ada perubahan, kita klik selanjutnya. Di bagian ini kita akan disuguhi formulir untuk penghasilan kita yang dikenakan PPh final atau bersifat final, contohnya yaitu bunga, royalti, sewa, maupun yang lainnya. Jika kita memiliki bunga atau royalti, ini biasanya bunga bank maupun bunga deposito yang dikenakan PPh final. Jika tidak, kita akan lanjut ke bagian B, penghasilan yang termasuk objek pajak.
Penghasilan yang termasuk objek pajak, yang tidak termasuk objek pajak itu biasanya dari warisan maupun hibah. Jika tidak punya, kita akan langsung lanjut ke bagian C, yaitu daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain, yaitu bendaharawan gaji kita atau bagian akunting. Maka langsung di sini akan muncul secara otomatis, yaitu nomor bukti potong dan tanggal pemotongannya. Di sini sudah terlihat, ternyata sudah online, jadi sudah cocok dengan bukti potong yang tadi saya sudah tunjukkan. Jika ada perubahan, tinggal rubah, jika tidak, biarkan saja. Kita lanjut ke selanjutnya. Untuk status perpajakan kita, klik kawin, kemudian kepala keluarga. Lanjut ke bagian A. Penghasilan. Kita lihat bukti potongnya. Di bagian penghasilan itu sudah terlihat langsung secara otomatis, karena ini biasanya langsung diambil datanya dari laporan yang telah disampaikan oleh bagian bendaharawan atau akunting secara kolektif, yaitu pada saat pelaporan tiap bulan, pelaporan masa pajak oleh bagian bendaharawan gaji. Jika tidak ada perubahan, bisa langsung klik lanjut ke B. Kita cek lagi. Di sini sudah terlihat kawin dengan status anak 2 dengan PTKP 67500. Selanjutnya penghasilan yang kena pajak 16.287.000. Jadi sudah sesuai dengan bukti potong yang tadi saya perlihatkan. Kita langsung saja lanjut ke C. Ini adalah jumlah yang sudah dipotong oleh bagian bendaharawan gaji. Kemudian langsung kita lihat di bawahnya, PPh kurang bayar atau lebih bayar. Di sini sudah terlihat nihil. Jadi laporan ini sudah benar. Kita tinggal kirim. Selanjutnya yang terakhir yaitu lanjut ke pernyataan. Jika apa yang sudah kita buat dalam SPT ini sudah benar, kita cukup klik tanda setuju. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Berarti kita sudah setuju dengan data-data perpajakan yang tadi sudah kita isi. Selanjutnya kita klik selanjutnya untuk mengirim datanya. Untuk mendapatkan kode verifikasi, maka kita klik tombol di sini. Setelah itu, maka kode verifikasi akan dikirim ke email yang kita daftarkan. Saya akan coba untuk klik di sini. Kita bisa pilih
menggunakan email atau lewat SMS. Pilih media pengiriman kode verifikasi. Saya pilih email saja. Lalu klik OK. Maka kode verifikasi akan dikirim ke email yang kita daftarkan tadi. Selanjutnya kita cek email kita. Oke, selanjutnya tinggal kita ketikkan di bagian bawahnya, masukkan kode verifikasi yang sudah dikirim tadi. Jika yakin sudah benar, maka klik tombol kirim SPT. Maka laporan SPT secara online sudah diterima. Klik puas. Di sini sudah muncul laporan SPT tahun 2020 yang paling atas. Untuk melihat tanda bukti pelaporannya, kita klik lihat BPE. Nah, ini dia bukti elektronik bahwa kita sudah menyampaikan SPT tahunan. Ini bisa di print menggunakan Word atau langsung kita klik print. Kita tinggal print untuk hard copy-nya. Print selection, kemudian print. Oke, demikianlah tutorial dari saya, yaitu cara membuat eSPT online secara elektronik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.